Selamat pagi anak-anak kelas 6. Selamat berjumpa kembali di video IPA pada pagi hari ini. Hari ini kita akan mempelajari IPA di tema 2, yaitu tentang adaptasi tumbuhan. Apa itu adaptasi? Adaptasi adalah kemampuan makhluk hidup untuk menyesuaikan diri terhadap lingkungannya. Tumbuhan beradaptasi untuk mempertahankan hidupnya. Berdasarkan habitat tumbuhan, dibedakan menjadi 4 jenis, yaitu ada hidrofit, xerofit, higrofit, dan halofit. Mari kita bahas satu persatu, silahkan diperhatikan dengan seksama ya. Yang pertama, hidrofit. Hidro itu artinya air, fit itu tumbuhan. Jadi, hidrofit adalah tumbuhan yang hidup di lingkungan air. Ciri-ciri tumbuhan hidrofit, yang pertama, tumbuhan mengapung di permukaan air. Yang kedua, memiliki daun yang lebar dan tipis untuk mempercepat penguapan. Ketiga, memiliki rongga udara dalam batang atau tangkai daun agar dapat mengapung. Keempat, memiliki akar yang berada di dalam air. Contoh tumbuhan hidrofit yaitu teratai, eceng gondok, kiambang, dan kangkung. Selanjutnya yang kedua, tumbuhan higrofit. Higro artinya lembab, fit tumbuhan. Jadi higrofit adalah tumbuhan yang hidup di daerah lembab. Ciri-ciri tumbuhannya, yang pertama, mempunyai bentuk daun yang tipis dan lebar untuk mempercepat penguapan. Yang kedua, tubuhnya terdiri atas bagian-bagian akar, batang, dan daun. Ketiga, batangnya pada umumnya tidak tampak karena terdapat di dalam tanah. Dan yang keempat, daun yang muda umumnya melingkar atau menggulung. Contohnya pada tanaman paku. Ada paku tanduk rusa dan lumut. Yang ketiga, xerofit. Xerofit adalah tumbuhan yang hidup di daerah kering. Tumbuhan ini bertahan hidup di lingkungan yang panas dan hidup di lingkungan yang memiliki sedikit air. Nah, ciri-ciri tumbuhan xerofit yang pertama, mempunyai daun yang permukaannya dilapisi lilin. Yang kedua, daunnya berbentuk duri. Ini berfungsi untuk mengurangi penguapan. Yang ketiga, memiliki akar yang sangat panjang untuk mencari sumber air. Yang keempat, memiliki jaringan spon batang untuk menyimpan cadangan air. Contoh tumbuhannya ada kaktus, lidah buaya, dan pohon kurma. Yang keempat, halofit. Halofit adalah tumbuhan yang hidup di lingkungan berkadar garam tinggi. Ciri-ciri tumbuhan halofit. Yang pertama, memiliki daun yang kaku dan tebal. Kedua, memiliki permukaan daun yang licin untuk mengurangi penguapan. Ketiga, terdapat kelenjar pada bagian bawah daun untuk mengeluarkan kelebihan garam. Keempat, memiliki akar nafas. Contoh tumbuhannya, pohon bakau atau yang biasa kita kenal dengan mangrove. Berikutnya, kita belajar tentang cara tumbuhan melindungi diri dari pemangsa. Yang pertama, ada tumbuhan yang memiliki duri.
yang bertujuan untuk melindungi diri dari pemangsa. Contohnya bunga mawar, bougainville, rotan, kaktus, salak, putri malu, dan durian. Yang kedua, tumbuhan memiliki rambut halus. Beberapa tumbuhan memiliki rambut halus atau gelugut di permukaan batang maupun daun. Fungsinya untuk menimbulkan rasa gatal jika disentuh oleh pemangsa. Contohnya bambu, jagung, terung, dan tebu. Tumbuhan memiliki daun yang tajam seperti nanas, lidah buaya, dan kaktus. Kaktus memiliki daun yang tajam dan berduri di bagian tepinya. Hal ini juga bertujuan untuk melindungi diri dari pemangsa. Yang keempat, menghasilkan getah. Tumbuhan seperti sawo, pepaya, karet, mangga, patah tulang, dan nangka dapat menghasilkan getah jika tergores. Getah tersebut akan menempel pada tubuh hewan pemangsa sehingga sulit bergerak. Bahkan ada yang menimbulkan rasa perih sehingga hewan-hewan tidak berani memakannya. Yang kelima, tumbuhan menghasilkan racun. Contoh tumbuhannya jarak dan kecubung. Buah jarak mengandung racun yang dapat mematikan bagi hewan yang memakannya. Kecubung pun juga mengandung racun. Efeknya mual, muntah, sesak napas, rasa gelisah, mulut terasa kaku, dan halusinasi. Berikutnya, mari kita lihat contoh berikut ini. Tumbuhan yang beradaptasi terhadap lingkungannya. Yang pertama ada bunga rafflesia. Bunga rafflesia mengeluarkan bau busuk untuk menarik perhatian serangga yang akan membantu penyerbukan. Kalian bisa dapat melihat cuplikan video ini. Di situ terlihat bunga rafflesia yang sedang mekar. Dan saat mekar, bunga rafflesia mengeluarkan bau busuk yang dapat menarik perhatian serangga seperti lalat yang berguna untuk membantu penyerbukan. Nah, yang kedua ada tumbuhan Venus flytrap. Kalian bisa mengamati gambar tumbuhan tersebut. Venus flytrap merupakan tumbuhan insektivor, pemakan serangga. Tetapi tumbuhan ini berbeda dengan kantong semar. Daun tumbuhan Venus berbentuk seperti dua tangkup dan memiliki rambut sensor. Daun tersebut akan menutup jika ada mangsa yang hinggap di daunnya. Nah, kalian bisa perhatikan video tersebut. Ada lalat yang hinggap di Venus flytrap dan segera Venus akan mengatuk saat ada serangga yang terperangkap. Yang ketiga ada tumbuhan kantong semar. Kantong semar merupakan tumbuhan insektivor. Daun pada kantong semar termodifikasi membentuk kantong yang menghasilkan nektar dan enzim pencernaan. Serangga pun akan terjebak dalam kantong semar karena tertarik dengan nektar. Tubuh serangga kemudian tercerna oleh enzim pencernaan. Adaptasi ini dilakukan kantong semar karena hidup di lingkungan yang sedikit mengandung nitrogen. Nah, segini dulu ya penjelasan tentang adaptasi.